Promosikan, Yelang ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya membuat keputusan. Seiring dengan berkurangnya nilai penjahat Tianming Xuan Huang, aura naga sejati mulai menyebar ke segala arah di sepanjang tubuh Yelang. Tekanan mengerikan dari naga sejati meluas ke seluruh wilayah klan kuno kelima. Untungnya, semua yang hadir adalah dewa domain yang kuat. Jika tidak, bahkan seorang kaisar agung puncak akan ditekan hingga tidak bisa berdiri tegak. Raungan suara raungan naga bergema di seluruh Supreme Mansion. Nenek moyang dari klan kuno kelima mengerutkan kening dan melihat Yelang di sampingnya. Dia melihat bahwa di sekelilingnya ada hantu emas naga sungguhan yang muncul di atas kepalanya melayang tinggi raungan. Segera setelah itu bayangan naga asli kedua muncul. Tekanannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Cao Cao Jiao Jiao Hua Hua Kam Here. Si Hao tidak mungkin membayangkan bahwa Yelang bisa begitu cepat sehingga dua bayangan naga muncul. Melihat ketiga saudara perempuannya yang hanya berada di alam yin yang, dia menahan kekuatan naga dan mencoba melindungi ketiga saudara perempuannya. Dia telah menguasai teknik naga sejati sampai batas tertentu, jadi mengapa dia harus takut pada kekuatan dua naga? Namun saat Si Hao, jumlah hantu naga asli yang melayang di atas kepala Yelang meningkat. Pasal 3. Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8. Ketika bayangan naga asli melampaui kemajuan Si Hao, bahkan pemegang tulang naga asli, dia juga ditindas oleh kekuatan naga dan mengalami kesulitan bergerak. Mengapa ini terjadi? Bagaimana kamu bisa berkultivasi begitu cepat tanpa tulang naga sejati? Si Hao mengangkat kepalanya dengan susah payah yang luar biasa. Memandang Yelang yang sedang berlatih dengan mata tertutup, enggan menerima kenyataan itu. Raungan naga keras lainnya terdengar, dan 9 naga muncul bersamaan. Tekanan luar biasa bekerja pada bahu Si Hao, membuatnya merasa seperti sedang membawa bintang di punggungnya. Dia hampir berlutut ke tanah. Tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Aku tidak bisa berlutut, bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah berlutut pada Yelang. Si Hao mengertakkan gigi, amarah besar muncul di hatinya. Tulang-tulangnya berderak dan darah merah terang merembes ke bawah jubahnya dari lututnya. Darah terus merembes keluar dari sudut-sudut mulutnya. Seolah-olah dia akan dihancurkan oleh tekanan, tetapi dia menolak untuk mengakui kekalahan. Semua orang yang melihatnya tidak bisa tidak menghela nafas atas kejahatan Yelang karena dia mampu menekan Si Hao dengan True Dragon Magic-nya. Orang tidak bisa tidak menghela nafas atas ketabahan Si Hao, membawa kekuatan 9 naga, bahkan Dewa Alam satu teratai pun tidak dapat menahannya, tetapi Si Hao mampu bertahan dengan susah payah. Ketika situasi mencapai kebuntuan, 3 saudari dari klan Si datang menemui Si Hao dengan ringan dan memohon dengan wajah pahit. Saudara Si Hao, mohon jangan mencari masalah seperti ini. Kami bertiga bersaudara tidak ditindas dengan cara apapun. Musuh klan batu adalah Master Klan Bulan Ye. Kau terus melawan Master Ye seperti ini. Dan itu membuat kami 3 bersaudari sangat kesulitan melakukan pekerjaan kami. Bab 1675 kembali ke Istana Kekaisaran Xuan Yu. Setelah mendengar nasihat tulus dari ketiga saudara perempuannya, Si Hao mengangkat kepalanya. Matanya penuh kesakitan. Siksaan fisik bahkan bukan sebagian kecil dari rasa sakit di hatiku. Demi ketiga adik perempuannya, dia berani mengabaikan latar belakang mengerikan Yelang dan menghadapinya secara langsung. Dia bahkan rela membahayakan dirinya sendiri untuk menyelamatkan ketiga saudara perempuannya. Akibatnya, di mata ketiga saudara perempuannya, dia hanyalah angan-angan. Sebaliknya, itu membawa masalah bagi mereka. Krang, Si Hao mengepalkan tinjunya. Dan niat membunuh yang besar meledak dari dadanya. Meskipun dia hanya mencapai beberapa keberhasilan dalam teknik naga sejati, dia sebenarnya mencoba menegakkan punggungnya dengan menanggung kekuatan naga yang berkembang sepenuhnya. Yelang, yang memejamkan mata dan menyesuaikan napasnya, dapat merasakan bahwa Si Hao, kecoa abadi ini, memiliki kecenderungan untuk melawan arus. Dia perlahan membuka matanya dan sepenuhnya menghilangkan kekuatan naga itu. Ini seperti menghilangkan bangku dengan cara yang tidak etis. Plop. Si Hao berada dalam kebuntuan selama konfrontasi. Tiba-tiba tekanan di sekelilingnya menghilang. Dia terhuyung dan jatuh ke tanah, berlumuran darah dan dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Saudara Si Hao, maafkan aku tidak bisa mengendalikan Long Wei dengan baik sesaat dan membuatmu takut. Dengan senyum sehangat angin musim semi di wajahnya, Yelang melemparkan beberapa pil penyembuh ke arah Si Hao. Seluruh tubuh Si Hao bergetar, menghancurkan semua pil itu. Dia menggertakkan giginya dengan kebencian di matanya. Aku tidak butuh belas kasihanmu. 3 saudara perempuan dari keluarga Si memohon dengan sedih. Kakak Si Hao, mengapa kamu melakukan ini? Kamu telah terluka parah dan perlu memulihkan diri untuk waktu yang lama karena Tuan Ye bersedia memberimu eliksir, terimalah saja. Tuan Ye sangat baik kepada kami bertiga bersaudara. Kami tidak akan pernah melakukan apapun untuk mengkhianati Anda lagi. Yelang membunuh Yue Wuhen untuk membalaskan dendam darah mereka dan bersumpah demi sungai takdir yang panjang bahwa dia tidak akan pernah mengkhianati mereka. Belum lagi mereka terlalu berutang budi pada Yelang. Bahkan jika mereka tidak terlalu berutang budi padanya, jika mereka tahu kebenaran dan tahu bahwa saudara Si Hao diselamatkan oleh Yelang, mereka tidak akan memilih Si Hao yang keras kepala saat ini. Si Hao terhuyung berdiri menggunakan senjata kekaisaran tingkat atas sebagai penyangga untuk menopang tubuhnya yang terluka. Dengan tatapan diam di matanya, dia melihat sekeliling ketiga saudara perempuannya dan berkata dengan dingin. Aku tidak butuh belas kasihan Yelang, aku juga tidak butuh simpati kalian. Karena kalian bersikeras melakukan apa yang kalian inginkan, aku tidak akan memaksa kalian di masa.
Dia berbalik dan pergi tanpa perasaan sedikit pun. Dalam kesempatan seperti itu, ketiga saudara perempuan itu tidak peduli dengan wajahnya dan memilih penjahat Yelang. Kejahatan telah berakar dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubahnya. Dia tidak menyangka betapa sengsaranya ketiga saudara perempuannya di masa depan, betapa rendah hatinya mereka datang kepadanya untuk memohon, dan betapa penuh penyesalan yang menyayat hati yang akan mereka rasakan. Demikian pula, dia tidak peduli dengan ketiga adik perempuannya, dan status mereka sangat diturunkan. Melihat sekeliling Supreme Mansion, Si Hao merasa bahwa semua orang yang hadir tidak selaras dengannya. Bukan orang dari dunia yang sama. Dia seperti berada di sungai yang bergolak harus berenang sendirian melawan arus. Dia juga ingin seseorang untuk berbagi dan membuka hatinya. Tapi jelas ketiga adik perempuan itu tidak lagi memiliki kualifikasi itu. Jika kakakku ada di sini. Jika kakakku ada di sini, dia tidak akan pernah membiarkannya dipermalukan seperti ini. Bahkan jika Yelang memiliki latar belakang yang kuat, saudaranya tidak akan pernah meninggalkannya. Aku akan berjuang dengan Yelang untuk hidupnya. Sayangnya, hidup dan mati saudaranya yang malang masih belum diketahui, saudara. Si Hao bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan mata yang penuh tekad dan dengan tegas meninggalkan wilayah klan kuno kelima. Dia harus pergi ke wilayah bintang singa yang hampir hancur untuk mencari saudaranya, Ding. Nilai keberuntungan Si Hao, sang putra keberuntungan, telah menurun. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat Tian Ming Xuan Huang plus 20000. 0000 Ding Si Hao putra keberuntungan. Telah mengembangkan obsesi dengan host selamat kepada host karena telah memperoleh nilai penjahat Xuan Huang takdir plus 5000000. Saat Yelang mendengarkan suara sistem mekanis yang dingin dewa domain dari klan kuno kelima mengingatkannya tuan muda Ye Si Hao ini adalah pemimpin daftar Tianjiao dari Istana Abadi Huangzu. Dia jenius dan pencapaian masa depannya tidak bisa diremehkan. Saat ini dia telah mengembangkan kebencian yang tak terdamaikan terhadapmu. Apakah kamu menginginkan aku? Klan kuno kelima untuk mengambil tindakan. Meskipun Si Hao memiliki Istana Abadi Huangzu sebagai pendukungnya, klan kuno kelima bersedia menjadi pisau di tangan Yelang. Menjadi pengikut yang kuat adalah kebenaran abadi untuk bertahan hidup di dunia ini. Jika mereka membuat pilihan yang tepat, klan kuno kelima mereka akan dapat memperoleh manfaat yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan jika mereka menghadapi balas dendam. Klan kuno kelima hanya akan memotong lengannya sendiri untuk melindungi kekuatannya sendiri dan tidak akan hancur sepenuhnya. Untuk Yelang, mereka bersedia mengambil kesempatan ini. Yelang melirik ketiga saudara perempuan dari klan Si dengan acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya perlahan. Aku sendiri yang akan menangani urusan Si Hao. Lelucon, bagaimana mungkin dia tega membunuh domba gemuk seperti itu sekarang? Meskipun Si Hao memiliki semua keuntungan sekarang, semuanya telah diperas habis olehnya. Tapi orang ini adalah contoh nyata dari putra takdir di tingkat kaisar surga. Di bawah penindasan tirani. Tidak akan lama sebelum dia menemukan sejumlah besar manfaat. Dengan tikus pemburu harta karun seperti itu, dia dianggap cukup murah hati untuk tidak memujanya, jadi bagaimana mungkin dia menyakitinya? Tiga saudara perempuan dari klan Si memiliki mata yang penuh terima kasih, tetapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Yelang. Aku hanya merasa bahwa Yelang harus menelan amarahnya demi ketiga saudara perempuannya. Ketiga saudara perempuan itu semakin berhutang budi pada Yelang. Dalam beberapa hari berikutnya, Yelang tinggal di wilayah suku kuno kelima dan berpesta selama beberapa hari. Klan kuno kelima berharap mereka bisa mengeluarkan semua aset mereka dan menyumbangkannya kepada Yelang. Nenek moyangnya bahkan berdarah banyak dan mengeluarkan eliksir tingkat tertinggi lainnya, yang memungkinkan Tong Tian Mokui memulihkan tubuh fisiknya dan sepenuhnya menyelesaikan dendamnya. Pada hari keberangkatan, semua dewa domain yang kuat dari klan kuno kelima keluar untuk melihat mereka pergi, dipenuhi dengan keengganan. Leluhur tua memegang tangan Yelang, matanya penuh dengan desahan. Tuan muda Ye masih muda dan memiliki penampilan alami, tetapi sayang sekali dia memiliki masalah penting untuk ditangani. Kalau tidak, aku, tulang tua ini, pasti akan memaksamu untuk tinggal beberapa hari lagi. Melihat Yelang dan kelompoknya pergi dengan senjata kekaisaran terbang, Di Wuzuking yang berada di belakang kerumunan melompat dengan cemas. Jangan pergi, aku belum naik kapal. Wanita cantik itu memegang tangan putrinya dan memarahinya dengan lembut, jangan konyol. Tidak pantas bagimu untuk bersama Tuan Ye saat ini. Dia memiliki pemahaman penuh tentang putrinya yang tak kenal takut dan sangat mampu membuat masalah. Lin Youchu masih dalam masalah sekarang dan putrinya tidak memiliki status dalam pikiran Yelang. Begitu Anda memprovokasi dewa domain manapun, tidak hanya Anda akan membawa bencana fatal bagi diri sendiri, tetapi juga sangat mungkin untuk menghancurkan peluang besar dari klan kuno kelima. Di Wuzuking berjuang untuk melepaskan diri dari kekangan ibunya dan dengan marah menjawab, mengapa itu tidak pantas? Anak kembar tiga dari klan Si layak untuk tinggal dengan Yelang, jadi mengapa aku tidak bisa tinggal? Wanita cantik itu mengerutkan kening dan berkata dengan marah, kedua gadis bermargalin itu adalah dewa domain tiga teratai, Xiao Xiu bahkan lebih mulia sebagai dewa domain tingkat atas, setara dengan ayahmu. Mereka adalah kembar tiga dari klan batu yang berada di tingkat kaisar agung. Meskipun kultivasi mereka tidak sebaik milikmu, ketiga saudari itu saling mencintai kamu sendirian. Hak apa yang kau miliki untuk bersaing mendapatkan perhatian gadis-gadis cantik ini? Mata Di Wuzuking membaraku adalah kutu kuda bab 1676 putra kelima yang tangguh. Di luar istana Kaisar Xuanyu, burung bangau beterbangan. Kekuatan hukum tertinggi dan alam dharma begitu padat sehingga berubah menjadi kabut yang melayang di udara seperti sutra. Kekuatan hukum tertinggi dan alam dharma begitu padat sehingga berubah menjadi kabut yang melayang di udara seperti sutra. Ada juga jalan-jalan seperti Bima Sakti yang tergantung terbalik.
terjalin untuk menciptakan adegan yang aneh dan luar biasa. Seorang pria dengan wajah tegas mengenakan mahkota emas ungu, memegang senjata domain Fang Tianhuaji. Seperti dewa kematian, ia berdiri di satu-satunya jalan menuju istana kekaisaran Xuanyu. Matanya sedikit tertutup, napasnya teratur. Tetapi seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan hukum alam yang menyilaukan. Ini adalah dewa domain yang sangat kuat meskipun hanya satu teratai. Kekuatan tempurnya cukup untuk memaksa dewa domain lotus kedua dari istana kekaisaran Xuanyu untuk menundukkan kepalanya. Belum lagi para kultivator yang tersebar di area inti alam Dharma di dunia luar. Tidak jauh dari dewa domain ini, para murid istana kekaisaran Xuanyu sudah berkerumun menjadi banyak orang. Berbisik satu sama lain. Putra suci kelima telah menunggu di sini selama beberapa hari hanya untuk menunggu Ye Lang kembali dan bertarung sampai mati. Dia benar-benar bodoh. Konon, Dark Supreme di belakang Ye Lang bahkan berhasil membunuh dua Supreme dari istana kekaisaran Xuanyu kita. Orang ini benar-benar ingin melawan Ye Lang. Mungkinkah leluhurnya bisa menyaingi Supreme dari istana kekaisaran Xuanyu? Kau tidak tahu apa-apa. Ini jelas merupakan niat dari Radical Supreme. Putra suci kelima berani menunggu di sini, tentu saja dia punya alasannya. Jika Dark Supreme datang, ada peluang 90 bahwa dia akan ditahan oleh radikal tertinggi. Jangan meremehkan siapapun, dan jangan meremehkan dua istana kekaisaran teratas, istana kekaisaran Xuanyu dan istana abadi Huangzu. TSK, jika kita benar-benar tidak melibatkan latar belakang, Ye Lang akan sedikit sulit untuk dihadapi. Dia adalah putra suci. Salah satu pelaku kejahatan paling menjanjikan di istana kekaisaran Xuanyu untuk dipromosikan menjadi yang maha tinggi. Tidak hanya alamnya yang ditekan, tetapi bakatnya tidak jauh lebih buruk daripada Ye Lang. Mu Xianxian menonjol di antara kerumunan. Dengan bangga mengangkat lehernya yang seputih salju, memandang Sein kelima dengan jijik di matanya, mencemooh menantang puncak kuasi kaisar dengan alam dewa domain. Betapa tidak tahu malu. Gui Dao dan Meng Yuqi yang tidak jauh dari situ menoleh dan melihat ke arah Mu Xianxian. Menimpali Ye Lang sekarang telah dipromosikan ke alam yin yang dia bukan lagi kuasi kaisar seperti dulu. Mu Xianxian mengerutkan kening karena tidak puas dewa domain punya keberanian untuk melawan kaisar. Gui Dao dan Meng Yuqi sama-sama mencibir, biarkan saja Ye Lang memanipulasi orang lain menggunakan Ice Supreme dan Dark Supreme untuk menindas orang lain. Dan menggunakan kekuatan orang lain untuk menindas orang lain. Mengapa kita tidak boleh membiarkan orang lain menggunakan wilayah mereka untuk mengancam kita? Mu Xianxian, kau membela Ye Lang seperti ini. Apakah Anda mendapatkan keuntungan besar darinya dan menjadi jongosnya? Apa hubungannya denganmu? Mu Xianxian mendengus dingin. Selama dia tidak mengakuinya, siapa yang tahu hubungan antara dia dan Ye Lang? Gui Dao dan Meng Yuqi tidak rela membiarkannya pergi. Mereka berteriak dengan suara membunuh. Semua orang tahu bahwa Ye Lang membunuh Yue Wuhen, tuan muda dari klan bulan, dan melarikan diri dari pengepungan klan bulan karena ia dilindungi oleh pemimpin pavilion Xingyun. Bahkan tuanmu memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Ye Lang, apalagi kamu. Pemimpin pavilion muda. Pada hari itu di persidangan, Staryu bertindak seperti itu. Apakah kamu mata-mata yang diatur oleh Ye Lang atau bukan? Kita perlu membahasnya lebih lanjut. Kamu tahu, di antara bintang-bintang persidangan, Mu Xianxian mendapat dukungan dari banyak orang jenius. Ini adalah fondasi dasar yang memungkinkannya untuk terus bersikap arogan di istana kekaisaran Xuanyu. Jika fondasi dasarnya hancur, statusnya akan merosot. Bahkan reputasi Ye Lang akan hancur. Langkah Gui Dao dan Meng Yuqi ini sangat jahat. Sayangnya, sebelum para jenius itu dapat terus menyaksikan kesenangan, ketangguhan Gui Dao dan Meng Yuqi terganggu oleh bola-bola kotoran yang menyerang satu demi satu. Bola-bola kotoran bundar seperti meteor menerobos kehampaan dengan kecepatan tinggi dan mengenai wajah Gui Dao dan Meng Yuqi secara akurat. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang preman kekar di tanah menarik dan menggosok. Seperti perang bola salju, mereka terus-menerus menyerang Gui Dao dan Meng Yuqi mengutuk jargon keduanya. Apa yang kau gonggongkan? Apa kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Kalian bajingan, apa kalian pikir aku tidak berani membunuh kalian? Saat Gui Dao dan Meng Yuqi menghindar dengan panik, mereka melihat Tang Chen yang pernah bepergian dengan mereka dan mereka berdua sangat marah. Penjilat sialan ini, dia telah menjadi bodoh namun dia masih berlutut dan menjilat Mu Xianxian. Bahkan ketika mereka memiliki beberapa kata konfrontasi dengan Mu Xianxian, mereka masih berdiri untuk melindungi bunga itu. Tang Chen, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Gu Xiner berada di samping Mu Xianxian. Dia menoleh dan melihat Tang Chen yang sedang berguling-guling di tanah di bawah. Dia membuka mulutnya tampak sedikit bingung. Ketika dia pergi, dia masih ingat bahwa Tang Chen sedang menjadi pusat perhatian dan menekan Gui Dao dan Meng Yuqi. Ledakan Tang Chen lah yang memungkinkan mereka melarikan diri dari kejaran klan bulan. Itu karena dia bertemu kenalan Tang Chen sehingga dia bisa dengan aman menarik diri dari trio itu. Aku sudah lama tidak melihatmu. Mengapa Tang Chen begitu jatuh dan keluar? Gu Xiner masih ketakutan tetapi dia juga mulai merasa lega. Untungnya dia berpisah dari trio itu di pagi hari. Kalau tidak, tempat itu akan penuh dengan bola-bola kotoran dan siapa tahu mungkin ada satu orang lagi. Ini dia. Putra suci kelima yang berdiri tinggi di langit perlahan membuka matanya dan cahaya keemasan meledak keluar. Kekuatan domain Dharma langsung mencakup 1 juta mil. Semangat juangnya tinggi, seperti dewa kematian yang datang ke dunia. Putra suci langit berbisik lembut dan pemandangan kacau di luar istana Kaisar Xuanyu tiba-tiba menjadi hikmat.
Bahkan Tang Chen yang nakal ditahan oleh penjilat tua Kaisar Malam Gelap dan berhenti mengamuk. Semua orang tahu bahwa perang akan segera pecah. Mengingat kepribadian Ye Lang, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun memprovokasi dia seperti ini. Bahkan monster seperti Putra Suci kelima. Namun, dengan alam Kaisar Ye Lang, bisakah dia benar-benar bersaing dengan Putra Suci Changkong? Kamu tahu bahwa dia adalah Putra Suci yang mampu mengalahkan Dewa Alam Teratai kedua. Di bawah tatapan penuh harap semua orang sebuah senjata kekaisaran tingkat menengah menembus udara. Menembus penghalang pertahanan istana kekaisaran Xuan Yu dan terpapar ke penglihatan semua orang. Dalam sekejap mata, niat membunuh Putra Suci Langit diarahkan ke senjata kekaisaran tingkat menengah. Berniat untuk menghancurkannya sepenuhnya. Namun, begitu kekuatan alam Dharma menutupinya, ia menghadapi perlawanan dan hancur berkeping-keping oleh dua kekuatan alam Dharma yang dahsyat. Putra Suci Langit berteriak dengan marah, Ye Lang, kamu membunuh adik perempuanku tetapi hari ini kamu bersembunyi di belakang Dewa Domain. Menjadi penakut dan patuh, tidak berani melawanku, mungkinkah yang disebut pemimpin daftar kebanggaan surgawi hanyalah seorang pengecut yang bergantung pada orang lain untuk hidupnya. Senjata kekaisaran kelas menengah terus bergerak maju dengan kecepatan stabil seperti biasa. Menuju Istana Es Agung di surga ke-9. Insidelin Singi menjawab dengan suara dingin, kakak Ye sudah dibawa oleh Matahari Agung. Dia tidak ada di sini, Matahari Api Agung. Mata Putra Suci Langit sedikit menyipit mengetahui bahwa penguasa tertinggi Matahari berencana untuk menyelamatkan Ye Lang. Namun, dia juga memiliki pendukungnya sendiri dan tidak takut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas ke istana tertinggi Liang. Menunggu Ye Lang keluar untuk bertarung sampai mati. Penantian ini berlangsung selama seminggu. Belum lagi Ye Lang, bahkan seekor nyamuk pun tidak terlihat keluar dari istana Matahari Agung. Bab 1677 Ye Lang memaksa Ibu Suci pertama untuk muncul, 2 dalam 1. Putra Suci Changkong telah menghalangi pintu untuk beberapa waktu tetapi Ye Lang tidak terlihat dimanapun lagi, pula alamnya tidak cukup baik. Dan dia terlalu takut untuk muncul. Tidak heran bahkan jika dia adalah anak takdir, dia akan dikalahkan oleh monster seperti Putra Suci Langit. Siapa yang adalah tidak bijaksana untuk bertarung sendirian melawan Putra Suci Langit? Jika Ye Lang menghindari pertempuran, dia akan mendapat dukungan dari pemimpin tertinggi konservatif. Akan sangat sulit bagi Putra Suci Langit untuk membunuhnya dengan paksa. Yang Mulia Changkong. Ye Lang takut akan kehebatanmu dan tidak berani muncul untuk bertarung. Sia-sia saja kau menunggu di sini. Yang Mulia Changkong, kenapa kau tidak kembali dan berlatih dalam pengasingan? Dan kemudian membunuh Ye Lang ketika dia muncul. Ada para pendukung Putra Suci Langit berdiri di sampingnya memberinya saran yang menyanjung. Mata Putra Suci Langit berkobar dengan nada menghina dan dia mendengus dingin, jika dia ingin bersembunyi selama 1 hari aku akan menunggunya di sini selama 1 hari. Jika dia ingin bersembunyi selama 1 tahun aku akan menunggunya di sini selama 1 tahun, aku ingin melihat berapa lama dia bisa bersembunyi, apakah dia akan berani muncul hanya setelah 2 makhluk tertinggi dari es dan kegelapan muncul. Sebagai putra suci dari istana kekaisaran Xuan Yu, betapa sombongnya Changkong. Adiknya dibunuh, jadi dia punya alasan mutlak untuk membunuh Ye Lang. Dia hanya harus memaksanya untuk bertarung sampai mati. Jika dia bisa membunuh Ye Lang, dia tidak hanya akan mampu membalaskan dendam atas kematian saudara perempuannya, tetapi statusnya di antara kaum radikal di istana kekaisaran Xuan Yu juga akan sangat meningkat. Pada saat itu, dia akan menggunakan kekuatan tertinggi radikal untuk membantunya menjadi yang tertinggi. Belum lagi dia sudah memiliki tokoh tertinggi radikal sebagai pendukungnya, bahkan jika tidak. Selama dia dipromosikan menjadi Supreme, dia tidak akan takut pada 2 Supreme, Ice dan Dark. Gu Xiner. Yang tidak jauh dari situ memandang Mu Xianxian dan bertanya dengan bingung, apakah Ye Lang benar-benar takut untuk muncul dalam pertarungan? Kenapa dia bahkan tidak berani menunjukkan batang hidungnya selama ini? Agak sulit baginya untuk percaya bahwa orang aneh Ye Lang ini yang tak kenal takut begitu ketakutan oleh putra dewa yang menghalangi pintu sehingga dia tidak berani muncul. Mu Xianxian mengerutkan kening, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya merasa bahwa berdasarkan kepribadian Ye Lang, seharusnya tidak demikian. Bahkan jika mereka menggunakan kekuatan kaum konservatif tertinggi untuk menghasut pertentangan antara kaum radikal dan konservatif. Yang sama-sama bermusuhan seperti api dan air, mereka seharusnya tidak takut hingga tidak muncul. Tidak ada yang memperhatikan bahwa di awan tinggi seorang alien yang terbungkus cahaya merah mencibir dengan jijik. Kupikir ada penjahat di istana kekaisaran, tetapi setelah semua masalah ini, ternyata dia seorang pengecut. Di sebelah alien itu, ada seorang gadis muda berpakaian mewah, seperti seorang bangsawan dari keluarga kaya. Rambutnya diikat ekor kuda tinggi, terlihat cakap dan segar. Dan ekspresinya penuh kesungguhan. Saudari Lan, tidak ada yang bisa dilihat. Ye Lang bahkan tidak berani menghadapi Changkong. Jadi dia tidak memenuhi syarat untuk muncul di depanmu. Tidak seorang pun di istana kekaisaran Xuan Yu dapat dibandingkan denganmu. Para alien memuji gadis yang menyegarkan itu dalam segala cara yang mungkin. Ada unsur sanjungan di dalamnya. Tetapi yang lebih penting, kekuatan gadis yang menyegarkan itu sudah cukup untuk mendapatkan pujian seperti itu. Sama sekali tidak perlu membela Ye Lang. Pengecut semacam ini bahkan tidak memiliki hati untuk menjadi tak terkalahkan. Membunuhnya tidak masalah, tidak perlu merasa kasihan padanya.
Para alien masih berusaha membujuk. Dia tahu bahwa Ye Lan muncul di sini karena dia ingin menyelamatkan hidup Ye Lang pada saat kritis dan menyimpan monster untuk istana Kekaisaran Xuan Yu. Sayang sekali Ye Lang terlalu pengecut dan tidak pantas diselamatkan oleh Ye Lan. Kabut merah, kamu salah. Kuncir kuda tinggi gadis segar itu memantul sedikit. Dia menoleh dan dapat dengan jelas melihat melalui domain hukum Dewa Domain Tiga Lotus dan melihat wajah asli wanita kabut merah. Ye Lang jelas tidak sesederhana yang kamu kira, atau sepengecut yang kamu kira. Dia berani menginstruksikan kegelapan tertinggi untuk membunuh dua yang tertinggi radikal. Yang membuktikan karakternya yang tak kenal takut. Dia telah tidak aktif sampai sekarang dan belum muncul. Dia pasti punya ide sendiri. Pertempuran antara dia dan Chang Kong tidak bisa dihindari. Alien bernama Red Mist bergumam. Lalu mengapa dia bersembunyi di istana tertinggi penguasa matahari tertinggi? Apakah dia berlatih? Dia dapat meningkatkan wilayahnya dan membunuh Chang Kong. Tidak peduli seberapa jahat dia membutuhkan kekuatan domain untuk mengalahkan Chang Kong. Dia sekarang hanya berada di alam Yin Yang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk menembus ke alam dewa alam 1000 tahun atau bahkan 100.000 tahun? Mungkinkah dia bersembunyi di kediaman penguasa tertinggi matahari untuk berlatih dalam pengasingan tanpa menembus ke alam dewa alam? Ye Lan menggelengkan kepalanya perlahan dan menghela nafas. Dia menghela nafas dalam hati berpikir bahwa orang-orang ini akhirnya belum menyadari betapa jahatnya Ye Lang. Atau lebih tepatnya mereka tidak mau mengakuinya dan dibutakan oleh Ice Supreme dan Dark Supreme. Bukankah Si Hao sudah cukup jahat? Di dalam istana abadi Huangzu, dia bahkan diperlakukan sebagai makhluk tertinggi yang maha kuasa. Tidak ada perlindungan tambahan. Ini karena istana abadi Huangzu sangat yakin bahwa dengan bakat dan kemampuan Si Hao, dia mampu dipromosikan menjadi makhluk tertinggi tanpa bantuan yang disengaja dari orang lain. Lalu bagaimana dengan Ye Lang? Ini adalah pria kejam yang benar-benar dapat mengalahkan Si Hao. Terlebih lagi, orang ini berada di tingkat kuasi kaisar, namun dia mengalahkan Si Hao yang berada di titik kritis hidup dan mati. Kengerian Ye Lang adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat atau bahkan dengar sebelumnya. Dia yakin bahwa jika dia bisa membuat Ye Lang kembali ke istana Kekaisaran Xuan Yu, itu akan menjadi hal paling benar yang pernah dilakukan istana Kekaisaran Xuan Yu sejak didirikan. Dia tidak berpikir Ye Lang akan takut berkelahi. Aku sama sekali tidak berpikir Ye Lang melarikan diri. Ye Lan sangat yakin bahwa Ye Lang pasti sedang berlatih keras saat ini. Dia sedang berbaring menunggu dia membuat harapan besar. Entah tidak muncul sama sekali atau membunuh Chang Kong dengan paksa ketika dia muncul. Ye Lan sangat percaya diri dengan visinya sendiri. Telah dipastikan bahwa kondisi Ye Lang saat ini pasti disebabkan oleh latihan keras dengan keringat dan darah. Yang dia jalani dengan bantuan Liang Agung. Ding selamat kepada host karena mendapatkan nilai penjahat Xuan Huang takdir plus 10000. Di dalam aula Dewa Es tertinggi, Dewa Abadi dengan lemah membujuk Ye Lang bahwa Putra Suci Langit telah menghalangi pintu matahari tertinggi selama beberapa hari. Bisakah kita biarkan saja dia terus berteriak di sana? Mandala berdarah mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah dia mengandalkan wilayah Dewa Domain untuk menekan orang lain, tapi hanya itu saja. Jika aku dipromosikan menjadi Dewa Domain aku pasti akan membunuhnya. Ding selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat Xuan Huang takdir plus 10000. Ye Lang menyeka keringat dari dahinya dan menatap Su Xiao yang belum pernah bertarung atau berkompetisi dibandingkan dengan Chang Kong. Siapa yang lebih kuat, kau atau dia? Su Xiao menundukkan kepalanya karena malu. Aku tidak sebaik dia. Dia tidak berlatih terlalu keras selama bertahun-tahun tetapi telah hidup dalam pengasingan di suatu sudut. Menjalani kehidupan yang damai sambil menunggu kedatangan tuan muda. Aku sama sekali tidak punya keinginan untuk menang apalagi membandingkan diriku dengan Putra Suci Langit. Bahkan Dewa Domain biasa dari istana Kekaisaran Xuan Yu sebagian besar lebih kuat darinya. Ye Lang mencubit dagunya, mendekat dengan seringai di wajahnya, dan berkata dengan nada menenangkan. Jangan panik, aku akan menyuntikmu dengan energi kultivasi. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir Xuan Huang plus 100. 000 tepat pada saat ini Lin Xia dari luar bergegas masuk dengan tergesa-gesa. Melihat pemandangan yang berantakan di depannya, wajahnya sedikit memerah. Bagaimanapun juga, dia sekarang adalah Dewa Domain 3 teratai, dan bisa mengendalikan ekspresi wajahnya. Dia dengan cepat menekan gejolak di hatinya dan berkata terus terang. Para pengikut Sein Chang Kong yang jahat dari Brother Yeit semakin mengutuk dengan kejam dan seorang murid dari garis keturunan Supreme Blaze Sun mengatakan bahwa Anda tidak berada di Supreme Blaze Sun Hall. Sein Chang Kong mendapat kabar tersebut dan telah datang ke Supreme Ice Hall. Bui Lang mengeluarkan sebatang rokok menyalakannya. Menarik napas mengeluarkan asap yang tersisa, melirik bahu mulus Su Xiao dengan rasa puas, dan berkata dengan acuh tak acuh, kirim saja dia pergi. Tidak bisakah kamu lihat aku sedang sibuk? Putra suci apa? Dia bahkan tidak sebaik Tang Chen yang sudah kehilangan akal sehatnya. Dan tidak ada sedikit pun nilai penjahat yang bisa diperas darinya. Dalam perjalanan pulangnya, dia mendengar berita itu dan segera mengabaikannya. Dia perlu menebus rasa bersalah karena telah berada di luar sana begitu lama. Meninggalkan Su Xiao dan gadis-gadis lain sendirian di kamar kosong mereka sesegera mungkin. Mengapa kamu berkelahi alih-alih tinggal di rumah untuk menghibur anak-anak kecil? Lin Xia tampak malu. Dengan bantuan Dewa Domain dari Istana Kekaisaran Xuan Yu, kita tidak bisa mengiringnya pergi. Mereka juga ingin membantu Ye Lang menyelesaikan masalahnya saat ini dan menunjukkan nilai mereka sendiri. Namun, ini berada di wilayah Istana Kekaisaran Xuan Yu. Sudah jelas bahwa tindakan Holisan Chang Kong diinstruksikan oleh seseorang.
Mereka mencoba menekannya berkali-kali tetapi ada terlalu banyak dewa di istana Kaisar Xuanyu. Ini bukan area di mana dia dan Lin Xingyi dapat memamerkan kemampuan mereka. Kamu terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ye Lang memadamkan puntung rokok di asbak yang disodorkan oleh Su Xiaoxiao merasa sangat tidak senang. Dia kembali untuk tujuannya sendiri. Untuk membebaskan Lin Youchu dan Mu Yuyan dari penawanan Ibu Suci pertama. Untuk berurusan dengan Ibu Suci pertama, dia hanya perlu sedikit lebih lembut. Dan dengan bonus bakatnya, dia tidak akan takut tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kontak. Tapi siapa yang tahu bahwa semakin dia ingin menjadi orang baik semakin radikal akan menjadi lebih agresif dan bahkan datang ke pintunya. Pergi keluar dan lihat. Ye Lang berdiri dan Su Xiaoxiao membantunya mengenakan pakaiannya. Dewa Abadi juga ingin keluar untuk melihat-lihat tetapi dihentikan oleh Ye Lang di tengah. Menatap wajah Dewa Abadi yang semerah matahari terbenam, Ye Lang merasa bahwa pemandangan yang menggoda ini seharusnya tidak diungkapkan. Di luar istana es tertinggi. Segera setelah Ye Lang muncul, mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus padanya. Mereka semua adalah para jenius dari Istana Kekaisaran Xuanyu yang datang untuk menyaksikan kesenangan. Di antara mereka, para pendukung Saint Changkong melihat Ye Lang, merasa seperti mereka telah menemukan jalan pintas untuk menjilatnya. Ye Lang, yuk, kau pengecut. Kau membunuh kakak perempuan putra suci Changkong, yang merupakan kejahatan yang tak terampunkan. Kau bersembunyi di Istana Agung seperti pengecut dan tidak berani muncul. Apakah kau pikir kau bisa bersembunyi? Kau menyebabkan kematian guru agung Istana Kekaisaranku. Langit dan bumi menangis. Kamu pantas dihukum. Hari ini Putra Suci Changkong akan membuktikan untuk Istana Kekaisaran Xuanyu dan membunuhmu. Mereka yang bisa menjadi pendukung Putra Dewa adalah orang-orang tangguh. Dia mulai dari puncak Kaisar Agung dan memiliki kekuatan tempur Dewa Domain setengah langkah. Bahkan 3 bilah hantu saat ini sulit untuk menandingi pendukung putra-putra suci ini. Para jenius yang dulunya sangat dihormati karena bakat mereka sekarang mengkritik Ye Lang dengan sekuat tenaga. Bukannya mereka tidak bisa memahami situasinya, tetapi sebelumnya di luar istana Supreme Sun marah dan ingin menjatuhkan hukuman. Pada saat itu semua orang, termasuk putra suci kelima, ketakutan. Namun, seorang makhluk tertinggi radikal mengambil tindakan dan memadamkan amarah Fury Sun Supreme. Konsep apa? Ini sudah menjadi tanda yang jelas. Bukan putra suci Changkong yang ingin Ye Lang mati. Tetapi fraksi radikal tertinggi, seluruh fraksi radikal tidak ingin Ye Lang terus hidup. Kematian pengadilan Lin Xia dan Lin Xingyi saling memandang. Menjadi sangat marah dengan kekuatan domain Dharma yang mengelilingi mereka. Kekuatan Dewa Domain 3 teratai begitu besar sehingga dia dapat dianggap sebagai orang yang kuat bahkan di Istana Kekaisaran Xuanyu. Dua niat membunuh yang kuat langsung menyapu ke arah Putra Suci Langit dan yang lainnya. Sebelum tekanan datang, hukum tertinggi yang agung muncul dari langit 9 lapis, tergantung seperti jumbai. Saat domain hukum tersentuh, niat membunuh yang telah terkumpul untuk menghancurkan Lin Xia dan Lin Xingyi ada di sana. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Ye Lang menoleh, suaranya penuh kelegaan dan matanya sangat tenang. Orang luar mungkin berpikir bahwa Ye Lang harus menahan amarahnya karena dia melihat tindakan radikal tertinggi. Tetapi Junsi, yang tahu betul karakter tuan mudanya, bersemangat ketika melihat adegan ini. Memimpin serigala iblis berkepala 3, Tongtian Mokui, dan sekelompok troll, mereka menyapa para tetua keluarga putra suci Changkong dan bahkan mengklaim sebagai kerabat mereka. Changkong, aku adalah leluhurmu. Aku ayahmu yang masih muda. Apa yang kau lakukan di sini? Kau tahu aku tidur dengan ibumu tadi malam. Aku akan meludahi nenekmu. Aku memberimu kehormatan, tetapi kau malah memanfaatkan aku. Saat ini, Putra Suci Changkong dan Ye Lang seperti komandan dua pasukan yang saling berhadapan. Para jenderal di sampingnya melakukan semua yang mereka bisa. Tetapi kalau soal bersumpah serapah, para jenius Istana Kekaisaran Xuanyu masih jauh lebih rendah daripada Junsi dan lainnya. Baru sekali bertemu dan dia sudah begitu bersemangat sampai wajahnya memerah sekumpulan sampah. Omong kosong, cari mati. Beberapa kaisar puncak meledak dengan kekuatan besar dan bergegas menuju Junsi dan yang lainnya bersama-sama. Ye Lang menyipitkan matanya merenung sejenak dan mengangkat tangannya untuk menghentikan Tongtian Mokui menyerang. Jika Putra Suci Changkong menyebabkan masalah baginya, dia tidak akan menganggapnya serius. Benda ini hanya berdiri di sana seperti menara besi, di luar pandangan. Jauh dari pikiran, tidak akan ada beban psikologis. Tapi sekarang, bahkan pemimpin tertinggi dari faksi radikal telah dengan tidak tahu malu muncul. Jika dia tidak bertindak lebih kejam, apa bedanya dia dengan para putra takdir yang hanya tahu bagaimana caranya bertahan? Bas Ye Lang mengangkat tangannya. Dan Halberd of the Planes berada di telapak tangannya, mengeluarkan suara dengungan, dan dia sangat haus darah. Dia mendorong dari tanah dan terbang ke udara. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya seperti matahari kecil. Dengan sapuan tombak, jalan tombak yang mengerikan itu seperti bendungan yang jebol. Dan kekuatan agung jalan itu meluap tanpa batas seperti langit yang runtuh. 8 kaisar berada di puncak kekuatan mereka dan langsung pusing karena kekuatan jalan yang luar biasa. Saat mereka bereaksi, Halberd Ye Lang sudah menembus kehampaan dan langsung menuju dada mereka. Pencuri jahat. Seorang pria sombong terkejut dan buru-buru mengangkat kedua kapaknya yang ternyata merupakan satu set senjata kekaisaran tingkat atas. Setelah tabrakan dengan Halberd dari Planyuhih yang menghasilkan suara benturan senjata kekaisaran, dia bertukar dua gerakan dengan Ye Lang dan kemudian terbunuh.
Ada seorang jenius lain yang memahami jalan pedang yang agung. Jutaan bayangan pedang tergantung di atas kepalanya, memaksa Yelang untuk menghindar di jalan pedang yang agung beberapa kali sebelum dia tiba di depannya dan menghancurkan hati dan tubuhnya sepenuhnya di dadanya. Ada 8 kaisar hebat di puncak kejayaan mereka dan butuh waktu hampir 20 napas bagi Yelang untuk membunuh mereka semua. Cermin Yin yang dalam 20 napas membunuh 8 pria kuat yang sebanding dengan Dewa Domain setengah langkah. Catatan seperti itu benar-benar mempesona di seluruh dunia Xuan Huang. Para penonton sangat takjub. Seperti yang diharapkan darinya, dia adalah pemimpin peringkat Tianjiao tahun ini. Kejahatannya mengerikan. Jika Yelang diizinkan untuk berlatih lebih lama dan menembus alam dewa, ada kemungkinan Saint Changkong mungkin tidak dapat membunuhnya. Sayangnya waktu tidak menunggu siapapun, beberapa orang menyesal. Namun putra suci langit yang para pendukungnya terbunuh. Memiliki tatapan acuh tak acuh di seluruh matanya, dia berdiri di sana dengan punggung tegak lurus seperti dewa perang. Melihat Yelang dari posisi tinggi. Dia berkata dengan suara dingin, butuh 20 napas bagimu untuk membunuh mereka, tetapi hanya butuh 3 napas bagiku. Perbedaan antara kau dan aku seperti jurang pemisah. Sayang sekali kau membunuh adikku dan menyebabkan kematian pemimpin tertinggi radikal. Kematianmu tidaklah disayangkan. Bab 1678 Yelan beri aku wajah 2 dalam 1. Skirlang melihat tampilan arogan dari putra suci langit dari jauh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya. Putra suci macam apa ini? Dia jelas merupakan penjahat kecil yang kematiannya tidak sepadan dengan apapun, belum lagi dia. Bahkan Tang Chen dan 2 lainnya akan mampu mengalahkan putra suci Changkong jika diberi waktu. Dia sudah menjadi dewa alam teratai sialan, tetapi dia bahkan tidak tahu bahwa penjahat mati karena mereka terlalu banyak bicara. Masih berbicara omong kosong di sini. Bagaimana jika dia mengatakan beberapa kata lagi? Apakah Changkong akan mendapatkan hadiah nilai penjahat atau apakah dia akan mendapatkan beberapa manfaat? Ini hanyalah harga diri, aku harus memiliki kemenangan spiritual yang kuat di dalam hatiku. Yelang tidak banyak membantah, tetapi wajahnya tampak serius. Seolah-olah dia setuju dengan apa yang dikatakan putra suci langit, seolah-olah dia mengakui bahwa dia tidak bisa menang. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan kepada Junsi memintanya untuk bekerja sama. Para prajurit di bawah tiba-tiba terkejut dan mulai berteriak sekuat tenaga. Omong kosong macam apa putra suci langit itu? Dia jelas-jelas seorang pengecut. Kamu sudah dipromosikan ke alam teratai dewa, namun kamu masih ingin melawan tuan muda saya sendirian. Inikah perilaku seorang jenius? Inikah yang dilakukan seorang putra suci? Jika kau punya nyali, tunggulah tuan mudaku menerobos ke alam dewa dan kemudian bertarung dalam pertarungan hidup dan mati. Tuan mudaku tidak perlu menerobos ke tingkat dewa alam lotus pertama untuk bisa membunuhmu. Serigala iblis berkepala 3 dan yang lainnya menggema dengan gila. Ya, Junge benar. Sialan, putra suci dari Sky hanyalah seorang pengecut, ibuku Ganlin. Cacian keji terdengar di mana-mana. Putra suci Changkong melirik Junsi dan yang lainnya. Dalam benaknya, semua orang kepercayaan Yelang sudah mati. Setelah dia membunuh Yelang, semua orang yang membuat komentar sinis di sini akan mati. Termasuk kekasih Yelang, putra suci langit melirik Lin Xingyi dan Lin Xia. Dia tidak tahu dari mana daya tarik Yelang berasal yang bisa menarik para dewa alam 3 lotus untuk berbondong-bondong mendatanginya. Kedua dewa alam 3 lotus ini sama-sama berkualitas terbaik. Jika dia membunuh Yelang, kontribusinya akan sangat besar. Dan tidak akan sulit baginya untuk meminta Yang Maha Kuasa untuk menghadiahinya dengan 2 dewa domain 3 lotus ini. Berlatih kultivasi ganda dengan 2 dewa alam 3 lotus akan sangat bermanfaat bagi terobosan alamnya. Setelah membuat keputusan di dalam hatinya, putra suci Changkong memegang Fang Tian Huaji di tangannya. Dan kekuatan dari ranah Dharma mekar dari ujung Fang Tian Huaji. Ranah Dharma yang megah itu seperti medan surah atau seperti bunga kematian yang bergoyang mekar di langit 9 lapis. Tekanannya begitu dahsyat sehingga bahkan putra-putra takdir seperti Gui Dao merasakan tulang mereka berderak. Tekanan yang sangat mengerikan, orang ini bukan hanya dewa domain 1 lotus, tetapi juga putra suci kelima dari istana kekaisaran. Kekuatan tempurnya hampir sebanding dengan seorang kultivator dewa domain 2 lotus, atau bahkan 3 lotus. Kekuatan semacam ini sangat kuat sehingga tidak dapat dilampaui, bahkan jika Yelang adalah makhluk mengerikan. Dia tidak bisa dengan paksa menyeberangi wilayah dewa domain dan membunuh musuh di antara para jenius. Semangat juang di hati Gui Dao meningkat dan dia memberikan komentar tajam. Meng Yuqi menyipitkan matanya dan menghela napas. Aku selalu merasa bahwa Yelang berani kembali ke istana kekaisaran Xuan Yu karena dia memiliki kepercayaan dirinya sendiri. Dia seharusnya tidak dibunuh oleh putra suci Changkong. Terlebih lagi, putra suci Changkong telah berkoar-koar selama beberapa hari. Yang terlalu lama, pasti akan ada perubahan. Jika Yelang begitu mudah mati, dia pasti sudah lama terbunuh. Seolah menanggapi Meng Yuqi, dia tidak menunggu domain putra suci Changkong terbentuk. Kabut merah turun dari langit dan begitu menyentuh wilayah putra suci langit. Suara berdengung pecah, wilayah putra suci meledak meratap dan gemetar. Tidak dapat menstabilkan kabut merah, beraninya kau menghentikanku. Putra suci langit mendongak pada alien yang jatuh dari langit berbintang. Dia lengah dan langsung berteriak marah. Alien yang diselimuti kabut merah membalas dengan tidak puas, ini tidak ada hubungannya dengan saya, orang lain yang meminta saya untuk bertindak. Jika kamu Changkong ingin membuat masalah, pergi cari dia. Saat dia berbicara, seorang gadis seputih giok muncul di samping alien kabut merah.
Seolah-olah dia sudah berada di sana sejak awal, tetapi dia hanya tidak ingin muncul. Dan tidak seorang pun bisa melihat. Sabuk hitam mengencangkan pinggangnya yang ramping yang pas untuk dipegang dengan satu tangan. Pakaian rapi itu membuatnya tampak seperti seorang pemuda kaya di dunia sekuler. Kulit Yelan seputih giok, dan matanya jernih tanpa jejak kotoran. Rambut hitam panjang berkilau itu diikat menjadi ekor kuda tinggi di bagian belakang kepala dengan ikat rambut. Dia tampak seperti seorang bangsawan yang jelas-jelas berpakaian seperti pria, cakap dan menyegarkan. Ini Saint Yelan ada di sini. Yelang tidak akan mati kali ini dengan Saint Yelan di sini tidak ada yang akan mati kecuali mereka adalah penjahat-jahat di dunia iblis. Saint Yelan muncul mungkin untuk melindungi Yelang. Jenius dari Istana Kekaisaran Xuanyu menyadari bahwa Yelang telah menyelamatkan hidupnya saat dia melihat Yelan. Siapa yang tidak tahu bahwa wanita paling suci di Istana Kekaisaran Xuanyu itu cantik dan baik hati. Selama dia ada, tidak ada yang tidak adil. Yelan adalah perwujudan keadilan di Istana Kekaisaran Xuanyu. Bahkan jika Dewa Domain terlalu ketat dalam mengajari murid-muridnya, dia mungkin masih berbicara untuk para jenius di alam Emperor Spas. Belum lagi Yelang, yang berada di puncak daftar para jenius. Saint Lady pertama tidak akan pernah membiarkan Yelang dibunuh oleh Putra Suci Cangkong. Yelan. Ketika Putra Suci Cangkong melihat orang yang datang, wajahnya berubah drastis dan dia bertanya dengan tidak senang, ini adalah masalah pribadi antara aku, Cangkong, dan Yelan, dan ini juga merupakan perselisihan antara kedua fraksi. Apa yang kau lakukan di sini? Di Istana Kekaisaran Xuanyu para radikal dan konservatif seperti air dan api dan semua orang tahu itu. Sebagai orang yang memegang posisi kunci di bawah Supreme of the Centuries, Yelan memegang status tinggi. Tidak hanya wilayahnya sendiri yang berada di peringkat di antara 3 dewa domain teratai, dia juga dapat membunuh dewa domain teratas. Bahkan dalam hal latar belakang di Istana Kekaisaran Xuanyu, itu benar-benar tertinggi. Belum lagi Putra Suci Cangkong. Bahkan pemimpin tertinggi faksi radikal tidak berani mempermalukan Yelan. Namun, Yelan tidak pernah terlibat dalam pertarungan antara kelompok radikal dan konservatif. Mengapa dia? Apakah dia ingin ikut campur urusan orang lain? Yelan memiliki ekspresi tenang, dan tidak ada ketidakpuasan di matanya ketika dia melihat Putra Suci Langit. Dia hanya menghiburnya dengan lembut. Adikmu terbunuh dan kamu merasa kesal. Ini adalah sifat manusia. Namun, Yelang adalah pemimpin peringkat Tianjiao Istana Kekaisaran Xuanyu. Dia tidak boleh mati, dan dia tidak boleh mati di tangan seseorang dari Istana Kekaisaran Xuanyu. Untuk kematian adikmu, Istana Kekaisaranku bersedia memberikan kompensasi kepada Yelang hanya untuk menenangkan perang ini. Apakah itu baik-baik saja? Sebagai orang suci pertama, seberapa luar biasa visi Yelan? Melihat Yelang membunuh 8 kaisar puncak, dia kagum dengan betapa luar biasanya Yelang. Pada saat yang sama, dia juga dengan jelas mengerti bahwa dengan kekuatan tempur Yelang saat ini, dia akan berada dalam bahaya kematian jika dia ingin bersaing dengan Putra Suci Cangkong. Karena dia telah memutuskan untuk menyelamatkan Yelang. Tentu saja tidak mungkin menunggu Putra Suci Cangkong membunuh sebelum melanjutkan serangan. Itu hanya akan membantah reputasi Putra Suci Langit di depan umum. Dia mencoba menyelamatkan muka Saint Cangkong dan ingin maju sendiri untuk memberikan Cangkong cukup muka sambil menghentikan gesekan internal di Istana Kekaisaran Xuanyu. Yu Yelan. Ingin melepaskan pembunuhan saudara perempuanku hanya dengan satu kalimat, kamu terlalu arogan, utang harus dibayar dan pembunuhan harus dibayar dengan nyawa. Ini wajar saja, hari ini aku akan membunuh Yelang. Putra Suci Langit itu teguh dan tidak akan pernah mundur. Jika itu waktu lain dengan Yelan maju, apalagi saudara perempuan yang terbunuh. Bahkan jika ayahnya sendiri dibunuh oleh Yelang, dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Menyinggung Yelan hanya akan memengaruhi kultivasinya di masa depan. Tapi sekarang pemimpin tertinggi radikal yang menginstruksikan mereka. Ini menyangkut apakah dia dapat dipromosikan menjadi Supreme segera di masa depan. Bagaimana bisa Yelan diizinkan menunjuk-nunjuk saya? Saya di sini, Anda tidak bisa membunuh Yelang. Yelan berbicara tanpa keraguan sedikit pun. Dia benar di sini, belum lagi Putra Suci Langit sendirian. Bahkan jika ada 10 Putra Suci dari langit, mereka tidak akan pernah bisa melewatinya dan membunuh Yelang. Bahkan jika makhluk tertinggi radikal datang, dia benar-benar yakin bahwa dia bisa menyelamatkan nyawa Yelang. Setelah mengatakan itu, Yelan menatap Yelang, mengangguk perlahan, dan berkata dengan nada mengajari, Yelang. Ada udara di langit, jadi kamu harus mengakui kesalahanmu. Oke, bagus, pekerjaan bagus, Tuan. Yelang memandang Yelan yang serius dan hampir tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa Yelan adalah seorang suci, tetapi dia tidak menyangka bahwa Yelan begitu suci. Saudari Cangkong Kaisar Changyu dipukuli habis-habisan olehnya hingga tidak ada jejaknya yang tersisa. Apakah cukup baginya hanya meminta maaf? Apakah kamu harus berlebihan seperti itu? Sebagai seorang penjahat, dia tidak bisa menerima kata-kata Yelan. Tidak mungkin, Yelang sangat tidak senang dengan Yelan. Mungkin identitas bawaan itulah yang membuatnya membenci Yelan The First Virgin Mary. Mungkin pada saat ini beberapa orang merasa bahwa Yelan berbicara untuknya dan Yelang seharusnya tidak begitu marah. Namun, karakter seseorang tumbuh dari lubuk hatinya dan sulit untuk diubah. Jika Yelang pernah memiliki keterikatan dengan Yelan, bayangkan bahwa ketika menghadapi invasi musuh, Putra Suci Cangkong menyebabkan kematian Junsi atau orang lain di bawah Yelang karena kekeras kepalaannya. Dan Yelang ingin membunuh Cangkong.
Namun, Yelan berdiri dan berkata terus terang orang itu sudah mati bahkan jika kamu membunuh Cangkong. Itu tidak akan membantu membunuhnya, sekarang hanya akan mengurangi kekuatan tempur kita. Aku akan menyuruh Cangkong meminta maaf. Bisakah kamu juga memberi Cangkong kesempatan untuk menebus kejahatannya dan memberiku muka? Kamu tidak bisa membunuhnya. Kita semua dari Istana Kekaisaran dan kita tidak boleh berselisih internal. Aku tidak mengizinkanmu untuk membunuhnya. Jika kau akan melawan Istana Kekaisaran, kita semua adalah kompatriot. Jika kau ingin membunuhnya, kau harus membunuhku terlebih dahulu. Jika Yelang menghadapi situasi seperti itu, bagaimana dia harus menghadapinya? Ini bukanlah fantasi yang disengaja Yelang, dia tidak melemparkan air kotor pada Yelan. Tapi Yelan telah melakukan hal-hal ini dengan sangat senang. Mungkin saja itu akan terjadi dalam sedetik berikutnya, sebut menarik napas dalam-dalam. Yelang menyesuaikan mentalitasnya, bisa dibilang kemunculan Yelan disengaja. Yelan seperti pedang bermata dua selama dia menggunakannya dengan baik. Itu akan menjadi senjata ampuh yang mengganggu lawan. Menghadapi instruksi Yelan, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan tenang, Nona Ye bersedia berbicara untuk saya. Saya sangat berterima kasih. Sayangnya, kebencian semacam ini, saya bisa memahami kemarahan di hati Sein Cangkong. Itu tidak akan pernah bisa diselesaikan hanya dengan permintaan. Aku bisa bertarung dengan Sein Cangkong bahkan jika aku kalah asalkan Sein Cangkong bisa melampiaskan amarahnya. Bagus. Yelan sedikit mengernyit dan berkata dengan bijaksana, kamu bukan tandingannya, kamu akan mati. Meskipun dia tidak menganggap Cangkong sebagai lawan yang setara. Tetapi jika itu Yelang, jika dia bereaksi sedikit lebih lambat, dia akan mati di tangan Cangkong. Ini bukanlah yang ingin dia lihat, tidak bersedia mengambil risiko. Yelang menegakkan punggungnya dan berkata dengan tegas tanpa rasa takut akan kesulitannya. Ya, saya bukan lawanmu, tapi saya bersedia bertarung dan menyelesaikan kebencian ini. Putra suci dari langit itu menatap Yelan dengan tidak puas dan memarahi dengan marah. Bahkan dia ingin bertarung, dan kamu masih menghalanginya. Mungkinkah kompetisi antara para jenius Istana Kekaisaran Xuan Yu tidak diperbolehkan? Yelan mengerutkan kening dan menatap Yelang, dia lambat merespons. Yelang harus berbicara sendiri mengungkapkan sedikit dari pikirannya Nona Ye. Karena kamu ingin menyelamatkan hidupku, aku punya rencana meskipun aku bukan tandingan Putra Suci Cangkong jika Putra Suci Cangkong dapat menekan wilayahnya. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku masih bisa menyelamatkan diriku. Begitu kata-kata ini keluar. Banyak dari para jenius Istana Kekaisaran Xuan Yu yang hadir di tempat kejadian merasa bahwa ini terdengar familiar. Yelang sepertinya pernah mengatakan ini di suatu tempat. Mereka sepertinya pernah mendengarnya. Sayang sekali selama periode waktu ini, berita tentang Yelang datang satu demi satu. Membisingkan dan mereka semua adalah rumor yang mengejutkan. Mustahil bagi mereka untuk memilih dari sekian banyak pesan sekaligus setelah mendengar ini. Alis Yelan perlahan mengendur, dia menatap Putra Suci Cangkong dan berkata terus terang, Cangkong, jika kau ingin bertarung, Anda bisa, tetapi Anda tidak boleh menggunakan inti dari domain tersebut. Anda membutuhkan saya untuk... Pertempuran ini tidak akan pernah terjadi. Dia memiliki kesimpulan sendiri. Jika inti dari domain sihir Sein Cangkong dipenjara, dengan kehebatan Yelang, dia mungkin bisa melawan Sein Cangkong dalam rasio 30-70 dengan Yelang memiliki peluang 30 untuk menang meskipun probabilitas kalah tinggi, dia tidak akan dibunuh oleh Cangkong. Meninggalkannya tanpa bisa menyelamatkannya. Putra Suci Cangkong mengepalkan tinjunya, tidak mau menahan diri seperti ini, tetapi Yelan seperti plester kulit anjing di sini. Tanpa niat untuk pergi. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengangguk setuju untuk membiarkan Yelan memberlakukan larangan. Dalam sesaat inti dari wilayah Putra Suci Langit dipenjara. Melihat Yelan bergerak menjauh darinya, Putra Suci Cangkong tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Memegang Fang Tian Huaji di tangannya, dia menukik ke arah Yelang di alun-alun bawah. Berniat untuk menurunkan hukuman ilahi. Kekuatan domain hukum bergetar, dan bunga-bunga kematian bermekaran entah dari mana. Kekuatan luar biasa membentang ribuan mil. Meskipun dia dipenjara di inti alam Dharma, Cangkong masih berani bertarung dengan para pembudidaya independen alam Lotus kedua. Dia benar-benar yakin bahwa dia bisa membunuh Kaisar Guan Yin yang mirror. Dia akan memanfaatkan ketidakmampuan Yelan untuk bereaksi tepat waktu dan menembus jantung Yelang. Bahkan jika Yelang bisa terlahir kembali dengan setetes darah setelahnya, harga dari sekali mati akan membuat Yelang tidak lagi menjadi orang jahat seperti dulu. Pada saat itu, karena kurangnya bakat, status Yelang di Istana Kekaisaran Xuan Yu terus menurun. Itu akan menghemat banyak masalah jika dia ingin membunuh Yelang sepenuhnya. Skau idiot yang tidak bisa membedakan antara yang penting dan yang tidak penting. Apa kamu benar-benar berpikir Yelan membantuku? Yelang berdiri di alun-alun dengan seringai mengejek di wajahnya dan tawa dingin di hatinya. Di bawah tatapan semua orang, dia berteriak raungan sihir naga sejati. The True Dragon Magic Unleashed, sihir naga sejati, dan 9 naga emas 10.000 kaki melambung di atas kepala Yelang. Hanya guncangan dari kekuatan naga itu sudah cukup untuk membuat Putra Suci Langit yang sedang menukik berhenti. Yelang berubah menjadi naga dengan tubuh besar yang menutupi seluruh istana es tertinggi. Kekuatan naga yang menakutkan itu benar-benar menekan beberapa dewa domain yang sedang menonton kesenangan dan inti dari domain sihir itu terguncang. Tidak baik, Yelan terkejut dan terpana oleh ledakan amarah Yelang. Kekuatan yang dilepaskan Yelang saat ini jauh lebih besar daripada kekuatan yang dia gunakan untuk membunuh 8 kaisar agung sebelumnya. Itu lebih dari 100 kali lebih kuat.
Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Yelang. Pembatasan pada Sein Changkong segera dilepaskan, memungkinkan Sein Changkong untuk dapat menahan gelombang serangan pertama Yelang. Kemudian domain hukumnya sendiri turun meliput seluruh Istana Es Agung berusaha untuk memisahkan keduanya secara paksa. Kau tidak bisa melarikan diri, orang yang ingin kubunuh tidak dapat diselamatkan bahkan oleh Bunda Suci atau Susu Suci. Yelang yang telah berubah menjadi naga sungguhan tersenyum jahat dan mulia. Dia mengulurkan cakarnya dan mencengkeram tubuh besar Putra Langit dengan kedua cakar besarnya. Kemudian di depan semua orang jenius, dia mengerahkan kekuatan dengan cakarnya, Til. Tubuh kuat Putra Suci Langit terkoyak. Darah Dewa Domain berceceran di seluruh langit. Bahkan organ-organ rusak dari Putra Suci Langit berserakan di sekeliling. Bab 1679 membunuh di depan perselisihan internal tertinggi 2-1. Tidak mungkin sama sekali Putra Suci Langit meraung tidak rela. Setelah larangan Yelan dicabut, dia tidak lagi tunduk pada batasan apapun. Dia adalah Dewa Alam Satu Lotus yang sejati. Putra suci kelima dari Istana Kekaisaran Xuanyu di puncak kekuatan tempurnya. Namun, bahkan dengan kekuatannya sebagai Dewa Alam Lotus di masa jayanya, dia tetap tidak dapat menunjukkan kekuatannya di depan Yelang. Itu membuat aura intimidasi seperti naganya berhenti. Orang mesum macam apa orang ini? Ini tidak mungkin. Putra suci Changkong merasa bahwa Yelang pasti mengandalkan kekuatan tertinggi. Jika tidak, mustahil untuk menekannya dengan begitu mudah. Bahkan Dewa Alam Tiga Teratai tidak memiliki kemampuan ini. Dia dengan panik menyerap darah yang tumpah. Berusaha membangun kembali tubuhnya namun kekuatan naga yang luar biasa mengalahkannya, menguapkan kabut darah di langit. Menghilangkan semua kekuatan hidup. Ini adalah True Dragon Magic milik Si Hao, bahkan jika Si Hao sendiri ada di sini, dia tidak akan memiliki tekanan semacam ini. Kamu adalah mata-mata dari Istana Abadi Huangzhou, kamu adalah mata-mata. Putra suci dari langit sedang mengaum saat ini. Aku akhirnya menyadari betapa mengerikannya Yelang itu. Dari ingin membunuh Yelang, dia dengan cepat berubah menjadi ingin melarikan diri dari Yelang. Tidak, kau idiot, kan? Setelah menghabiskan begitu banyak waktu untuk analisis diri, kau sampai pada kesimpulan bahwa aku mata-mata. Bahkan orang idiot pun tidak sebodoh dirimu. Yelang merasa geli. Apakah dia mata-mata dari Istana Abadi Huangzhou? Jika dia mata-mata, Istana Abadi Huangzhou mungkin akan bersedia mengundang beberapa makhluk tertinggi untuk menekan Putra Suci Changkong demi mendapatkan kesetiaannya. Mengapa dia perlu mengambil tindakan secara pribadi? Yelang, stop. Kamu tidak bisa membunuhnya. Dia adalah Putra Suci dari Istana Kaisar dan seorang murid dari Yang Maha Kuasa. Kamu sama sekali tidak bisa membunuhnya. Yelan menegur dengan tegas dan kekuatan domain hukum telah tiba. Dia tidak pernah menyangka bahwa situasinya akan berubah begitu cepat dalam sekejap mata. Dari menyelamatkan Ye Langit berubah menjadi menyelamatkan Putra Suci Changkong. Putra Suci dari Langit Dewa Alam Lotus sesungguhnya dikalahkan oleh pendatang baru Cermin Yin Yang. Kengerian yang belum pernah terjadi sebelum. Yelang terlalu malas untuk memperhatikannya. Yelan adalah seorang santa, tetapi dia bukan. Dia hanya tahu bahwa Changkong sedang mencari mati. Dan ada sesuatu yang salah dengan cara dia memandang Lin Xingyi dan Lin Xia. Wanita yang mendambakannya apalagi ibu pertama bahkan jika semua makhluk tertinggi radikal berkumpul. Mereka tidak bisa menyelamatkan Changkong membunuh. Tunjukkan kekuatan naga dan meledak terus-menerus, tampaknya ada gelombang tak berujung. Menyebar ke segala arah. Betapa mengerikannya kekuatan teknik naga sejati. Inilah peningkatan yang dihasilkan oleh Yelang yang menghabiskan 500 juta nilai penjahat Tianming Xuanhuang. Bahkan gadis lembut seperti Yelan pun tidak bisa mengejar air mata. Tubuh Tao dari Putra Suci Langit terus-menerus terkoyak menjadi berkeping-keping. Kabut darah dan serpihan daging berterbangan di mana-mana. Kekuatan naga yang menyilaukan. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dengan gila membakar darah dan daging Putra Suci Langit. Hanya dalam satu napas, hanya setengah dari kepala Changkong yang tersisa. Dia meratap minta tolong, selamatkan aku Cuen, selamatkan aku belum ingin mati. Pada saat ini, kecuali untuk setengah kepala ini, Changkong tidak bisa merasakan keberadaan esensi atau darah apapun. Begitu separuh kepala ini terkena, ia akan dicekik. Hete Putra Suci kelima dari Istana Kekaisaran Xuanyu akan benar-benar mati dan musnah. Di langit 9 lapis di atas Istana Es Agung. Awan petir bergulung dan keperkasaan langit begitu dahsyat hingga menutupi langit dan matahari dan menutupi miliaran mil. Awan petir yang menakutkan. Dengan angin kencang dan awan yang bergelombang terus mengalir kembali dan menyatu menjadi kepala yang mengerikan. Ternyata itu adalah makhluk tertinggi yang maha kuasa. Wajahnya sangat ganas. Dan dia menatap Yelang di bawah dengan tatapan ganas dan berteriak dengan marah, "Yelang, kamu sangat berani." Hukum tertinggi yang agung itu seperti rantai yang terbentuk dari aturan langit dan bumi, tak terbatas dan bergulung ke arah tubuh Yelang. Ingin mencabik-cabiknya menjadi berkeping-keping. Tuan Master Chef, selamatkan aku. Kepala Putra Suci Langit melihat kedatangan meteor supreme dan matanya menunjukkan ekstasi. Sebelum senyum di bibirnya bisa merekah. Kepalanya sudah digenggam erat oleh cakar naga Yelang. Yelang mencengkeram separuh kepala Putra Suci Langit, miringkan kepalanya ke belakang dan menatap langsung makhluk tertinggi yang luar biasa di atas kepalanya. Tidak merasakan kenyamanan sama sekali seperti yang dia duga.
Rantai tak terbatas pernah jatuh dan diblokir oleh domain Bunda Suci pertama. Sejak Ye Lan muncul, tujuannya telah berubah lagi dan lagi, dari menyelamatkan Ye Lang hingga menyelamatkan Changkong. Dan kemudian memblokir serangan Supreme untuk Ye Lang. Dia sangat lelah, tetapi dia tidak ingin menunjukkannya. Dengan alis berkerut. Dia menatap kepala yang menjulang di atasnya dan menegur dengan suara lembut, Meteor Supreme, kau adalah seorang Supreme, tetapi kau telah melewati batas dengan menyerang seorang murid Istana Kekaisaran yang berada di alam Imperial Pass. Meteor Supreme diliputi amarah. Jika dia orang lain, bahkan Dewa Domain teratas, dia akan ditampar sampai mati dengan satu pukulan dalam kemarahannya. Namun orang yang bisa menghentikannya adalah Ye Lan, gadis suci pertama dari Istana Kekaisaran Xuan Yu. Mari kita tidak membicarakan latar belakangnya yang keji. Bahkan jika mereka benar-benar menghunus pedang satu sama lain. Dia tidak yakin bahwa dia bisa membunuh Sein pertama. Tetapi kematian muridnya membuatnya tidak dapat menahan amarahnya dan dia meraung, Ye Lan. Kau telah melindungi penjahat ini berulang kali. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin Changkong bisa dikalahkan dengan begitu menyedihkan? Ye Lan sama sekali tidak peduli dengan perasaan Sein Changkong. Dan berkata dengan marah memang benar, aku ikut campur tapi bahkan tanpa aku Sein Changkong tidak akan menjadi lawan Ye Lang. Teknik naga sejati Ye Lang jauh melampaui batas yang bisa ditanggung Sein Changkong kita semua telah ditipu oleh Ye Lang dia sama sekali tidak takut pada Changkong. Setelah mengatakan itu, Ye Lan mengabaikan yang tertinggi radikal tetapi menatap Ye Lang dan berkata dengan lembut, Ye Lang. Kamu sudah melampiaskan amarahmu, Changkong dikalahkan dengan menyedihkan dan hanya setengah dari kepalanya yang tersisa. Biarkan dia pergi. Dan aku dapat memastikan bahwa kamu aman. Ye Lang tidak membantah tetapi mengangguk ke arah kepala Meteor Supreme. Tanyakan padanya apa yang dia katakan. Kalau tidak, aku akan khawatir. Ye Lan menatap Meteor Supreme mencoba menenangkan dirinya. Dan berkata dengan sakit di hatinya lupakan saja masalah ini saya akan mengganti kerugian Changkong. Bahkan untuknya, membangun kembali tubuh putra suci Istana Kekaisaran akan menjadi kerugian yang cukup besar. Namun, untuk membuat Ye Lang sepenuhnya setia kepada Istana Kekaisaran Xuan Yu, dia harus memotong dagingnya sendiri. Kami tidak akan pernah membiarkan Meteor Supreme menindas yang lemah. Ye Lan Nyowa gadis kecil memiliki keputusan akhir di Istana Kekaisaran Xuan Yu ini. Kamu melukai murid-muridku dan membunuh pemimpin tertinggi radikalku. Kebencian ini tidak dapat diselesaikan dengan mudah apapun yang kukatakan. Meteor Supreme tahu bahwa dengan Ye Lan di sini, Ye Lang tidak bisa dibunuh. Namun demi menjaga harga diri, dia tetap mengeluarkan kata-kata kasar. Bagaimana bisa makhluk tertinggi menunjukkan kelemahan di depan Dewa Domain? Namun kata-kata kasarnya lah yang membuat Ye Lang di bawah dengan tegas mengekstraksi elemen-elemen. Karena kita tidak bisa menyelesaikan kebencian, mari kita bunuh satu orang untuk melindungi ibu kota kita. Ye Lang berubah menjadi naga, meraung dan menggunakan cakar besarnya untuk mengerahkan kekuatan. Putra suci langit di cakarnya merasakan kekuatan naga yang tak tertandingi mencekik setiap inci daging dan darahnya, dan meratap dengan gila, Tuan. Master selamatkan aku bang. Sebagai respons terhadap tatapan Meteor Supreme, ada kepala yang hancur. Daging, jiwa itu terbakar. Semua esensi dan darah menghilang menjadi kehampaan yang sunyi. Di alun-alun di luar istana es tertinggi, Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Saat tubuh Putra Suci Langit meledak, pupil mata semua orang menyusut menjadi seukuran lubang jarum. Ini sangat mengejutkan. Putra Suci Langit sudah mati. Dia terbunuh oleh Ye Lang yang hanya memiliki cermin yin yang sebelum ini. Hampir semua orang merasa bahwa seberapapun monsternya Ye Lang, dia tidak sebanding dengan Putra Suci Changkong. Namun siapa yang bisa tahu bahwa Putra Suci Langit yang yakin akan kemenangan? Tidak hanya akan mati tetapi juga akan musnah di depan tuannya Meteor tertinggi. Dia meninggal dalam keadaan sangat tertekan dengan mata terbuka. Gui Dao dan Meng Yuqi musuh lama saling memandang. Mungkin orang lain berpikir bahwa Ye Lang tidak punya pilihan selain membunuh satu orang untuk melindungi ibu kotanya. Tetapi hanya orang-orang seperti mereka yang telah menderita kerugian yang tak terhitung jumlahnya di tangan Ye Lang yang mengetahui hal. Ye Lang melakukan semua ini dengan sengaja. Tujuannya adalah untuk membunuh orang dan menghancurkan hati mereka. Putra Suci Changkong meninggal dengan enggan, bahkan pada saat-saat terakhir sebelum kematiannya, dia berada dalam frustrasi yang ekstrim. Awan petir yang menutupi langit bergulung dengan liar, dan kepala besar Meteor Supreme menghilang. Sebaliknya, hukum tertinggi yang agung jatuh dan niat membunuh ada di mana-mana. Jelas, Meteor Supreme sudah sangat marah dan ingin membalikkan meja. Ye Lan masih linglung, dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Lang begitu berani untuk membunuh Putra Langit di depan Meteor Supreme. Ini sama saja dengan menari di ujung pisau dan mencari kematian. Dia melihat awan petir yang bergulung di atas Istana Langit 9 lapis dan berteriak dengan keras, Meteor Supreme, Putra Suci Langit sudah mati. Ye Lang adalah pemimpin dari peringkat Tianjiao Istana Kekaisaran Xuan Yu. Dia sangat berbakat dan tidak boleh dibiarkan mendapat masalah lagi. Sebagai pemimpin tertinggi Istana Kekaisaran, Anda harus menjadikan kebangkitan Istana Kekaisaran sebagai tanggung jawab Anda sendiri. Dan tidak perlu khawatir tentang balas dendam pribadi. Hari ini, jika Anda membunuh Ye Lang, saya. Ye Lan akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Jika kau ingin membunuh Ye Lang, kau harus melangkahi mayatku. Bunda Suci pertama sesuai dengan namanya ketika Meteor Agung hendak menunjukkan kekuatannya dia adalah orang pertama yang berdiri dan berani melawan makhluk tertinggi. Ye Lan, Anda seorang moderat tetapi Anda telah berulang kali berbicara untuk kaum konservatif.
Apakah Anda akan bergabung dengan kaum konservatif juga? Ye Lang membantai Putra Suci Langit dan membantai Yang Maha Kuasa dari faksi radikal saya. Kebencian ini tidak dapat didamaikan. Di tengah awan badai yang bergemuruh, makhluk tertinggi radikal muncul satu demi satu. Ini untuk menyemangati Meteor Supreme. Itu juga mengungkap ide terpadu dari kaum radikal, yaitu membunuh Ye Lang. Alien kabut merah muncul di samping Ye Lang dan mengingatkannya dengan tenang Kakak Lan. Aku tidak mencampuri urusan orang lain. Lihatlah situasi saat ini bukan sesuatu yang bisa kita campuri, bukan hanya Meteor Supreme yang membunuh Ye Lang. Tetapi seluruh fraksi radikal Anda tidak bisa melawan Supreme ini hanya untuk Ye Lang, right? Ye Lang tampak malu. Dia juga tidak menyangka bahwa ada begitu banyak orang yang ingin membunuh Ye Lang. Tidak kurang dari 10 makhluk tertinggi dari faksi radikal yang telah. Ini adalah fondasi dari Istana Kekaisaran Xuan Yu. Bahkan dia tidak akan mengambil risiko menyinggung keagungan makhluk-makhluk tertinggi ini. Ye Lano, tidak ada yang ingin melawanmu dan tidak ada yang ingin melawan Istana Kekaisaran, tetapi kali ini rekan Taois meninggal dan murid-muridnya dipenggal. Jika kami tidak mendapatkan penjelasan, kami kaum radikal lebih baik mengasingkan diri daripada diperintah oleh orang lain. Pemimpin tertinggi radikal mengeluarkan perintah terakhir. Entah serahkan Ye Langor, para radikal ini tidak akan lagi ditugaskan ke posisi sesuka hati oleh Istana Kekaisaran. Panggil Ye Lan menghela napas dan mengusap alisnya yang bengkak. Jika makhluk tertinggi radikal ini tidak pergi untuk menaklukkan area terlarang karena kesalahannya, dampak negatif yang akan ditimbulkan tidak hanya akan menyebabkan banyak korban jiwa di Istana Kekaisaran Xuan Yu, tetapi seluruh dunia Xuan Huang juga akan menderita bencana yang tidak terduga. Dia tidak bisa lagi menentang keinginan agung radikal. Tapi dia tetap tidak ingin menyerahkan Ye Lang. Dia menatap Ye Lang yang telah berubah menjadi tubuh manusia, menatap wajahnya yang tampan, dan berkata dengan suara lembut. Ye Lang, kamu tidak ingin menjadi musuh Putra Suci Cangkong sebelumnya, tetapi kamu bertindak karena dia agresif, kan? Semua orang memandang Ye Lang. Di bawah pengawasan ketat kerumunan, Ye Lang menggelengkan kepalanya dengan tegas, tidak. Ketika dia menentangku, dia sudah ditakdirkan untuk mati, kata Ye Lang dengan marah, tidak. Itu tidak mungkin. Cangkong ingin membunuhmu sebelumnya, tetapi kamu bersikeras untuk menekan wilayahnya dan memintaku untuk menempatkan batasan di inti wilayahnya. Kamu hanya ingin melindungi dirimu sendiri dan tidak terluka. Kamu ingin menyelesaikannya secara damai kalau tidak dengan kekuatan bertarungmu yang sebenarnya. Mengapa kamu melakukan ini? Di depan makhluk tertinggi dengan mata membara, Ye Lang bertanya dengan senyum sehangat angin musim semi, mengapa kamu ingin aku menggunakan 80% kekuatanku untuk menghadapi sampah yang bisa diselesaikan dengan 30% kekuatanku ini? Dia mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke para penguasa radikal di atasnya. Mengatakan sesuatu yang sangat provokatif dan mengejutkan. Selain itu, tidakkah menurutmu sangat membuat frustrasi jika sampah seperti Cangkong mati dengan berpikir bahwa dia tidak punya cara untuk melepaskan kekuatan tempurnya yang sebenarnya? Dia berpikir jika dia bertarung dengan seluruh kekuatannya sejak awal, dia mungkin akan selamat. Sedikit yang mereka tahu bahwa apapun situasinya mereka akan mati di tangan saya. Dan aku hanya tidak ingin dia mati dengan cepat. Meteor Supreme sangat marah, langit dan bumi berubah warna, angin dan awan melonjak dan guntur menyembur turun. Seolah-olah menghancurkan dunia. Anak ini memiliki ambisi jahat, kita tidak boleh membiarkannya tinggal. Ye Lan sangat jengkel dengan kata-kata Ye Lang hingga urat-uratnya menonjol di dahinya. Dia melakukan yang terbaik untuk menenangkan kemarahan kaum radikal. Alhasil, Ye Lang menari di ujung pisau berulang kali. Bahkan dia tidak dapat menekan niat membunuh para radikal. Hari ini kamu akan mati. Bahkan jika Ice Supreme dan Dark Supreme datang bersama, mereka tidak akan bisa melindungimu. Aku ingin jiwamu dihancurkan. Radikal Supreme dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh. Ye Lang memutar lehernya melirik ke samping ke arah Ye Lan. Lalu melihat ke sekelompok makhluk tertinggi mencibir. Semua orang mengatakan kalian adalah kaum radikal dan aku adalah anak ajaib baru yang konservatif. Tapi menurutku kalian kaum radikal masih terlalu konservatif. Jika ada yang berani menyentuh saya hari ini, kelompok konservatif saya akan beralih ke pelukan perkumpulan naga hitam. Tidak ada tempat di dunia ini di mana kita tidak dapat menemukan tempat yang aman. Tidak masalah di mana kita bertempur di area terlarang. Perkumpulan naga hitam akan bertempur tanpa henti di area terlarang. Mereka 1000 kali lebih baik dari kalian para lemah yang hanya berani berteriak di Istana Kekaisaran. Jika ada yang berani menyentuhku, kaum konservatif akan memberontak terhadap Istana Kekaisaran Xuan Yu. Kata-kata Ye Lang menggugah pikiran. Tidak hanya menentang kaum radikal, tetapi juga menggosok wajah seluruh Istana Kekaisaran Xuan Yu ke tanah. Hal yang paling mengerikan adalah ketika Ye Lang selesai berbicara. Banyak makhluk tertinggi konservatif yang belum pernah muncul sebelumnya sekarang semuanya muncul secara langsung. Matahari berapi-api tertinggi yang membara. Puluhan makhluk tertinggi termasuk Zheng Lian muncul di belakang Ye Lang. Seperti bintang panas yang mengandung energi tak berujung bersinar dengan cahaya paling cemerlang. Mereka semua berkata jika Istana Kekaisaran tidak dapat mengakomodasi Ye Lang, kami bersedia mengikuti jejak Black Dragon Society dan bertarung di zona terlarang tanpa akhir. Bab 1680 Sialan orang tua ini hebat. Saint Lotus Supreme. Sebagai yang paling pemarah di antara kaum konservatif tidak pernah diyakinkan oleh siapapun. Namun, dialah yang paling parah dipukuli oleh Xiao Liuli dan hampir dipukuli sampai mati. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa mengerikannya Ice Supreme itu. Memiliki orang seperti itu sebagai lawan adalah kesedihannya.
Tetapi jika Anda adalah rekan satu tim dengan Ice Supreme, Anda dapat setia satu sama lain dan bertarung di area terlarang bersama. Itulah kemuliaan Holy Lotus-nya, dan terlebih lagi kemuliaan faksi konservatif mereka. Belum lagi, di belakang Yelang. Tidak hanya Ice Supreme, tetapi juga Dark Supreme. Bahkan Black Dragon Society yang dulunya tak terkalahkan di dunia Xuan Huang. Memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan pembelotan Yelang. Faksi penjaga mereka akan bergabung dengan Istana Kekaisaran Xuan Yu dengan tujuan menaklukkan area terlarang. Hanya saja di dalam Istana Kaisar Xuan Yu, beberapa orang menjadi konservatif dan hanya bisa bertarung di antara mereka sendiri. Mereka telah melupakan tanggung jawab sejati mereka dan hanya peduli tentang kekuasaan dan keuntungan. Radikal semacam itu hanya akan menjadi radikal di dalam dunia Xuan Huang. Itulah yang mereka benci dan tidak bisa toleransi. Seperti yang Yelang katakan, di mana di dunia ini kita tidak dapat menemukan tempat yang aman untuk ditinggali. Sama saja dimanapun kamu bertarung di area terlarang. Tidak ada perbedaan antara berada di Istana Kekaisaran Xuan Yu dan berada di perkumpulan naga hitam. Meteor Yu hanya berani berteriak di sini. Konon faksi penjagaanku membuat Ice Supreme gemetar ketakutan. Tapi seberapa kuatkah kalian fraksi radikal, apakah kalian tidak tahu itu? Mata dari Fury Sun Supreme acuh tak acuh. Seolah-olah dia melihat sekelompok sampah Supreme, bahkan jangan menyebut kalian, bahkan jika para Supreme radikal berkumpul bersama mereka tidak cukup untuk mengalahkan Ice Supreme sendirian. Jika dia ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Jika tubuh aslinya datang, kamu akan mati. Setelah Sendlian dan Liang berbicara, kaum konservatif berhenti berbicara, cahaya di sekitar mereka mereda, dan hukum tertinggi mulai berlaku. Selama kaum radikal di sisi berlawanan membuat gerakan sedikit pun, perang tingkat tertinggi akan pecah. Oke, kamu bertekad untuk melindungi Yelang hari ini. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa. Kamu ingin memulai perang? Apa kamu pikir tidak ada yang berani melawanku, seorang radikal? Setelah hari ini, tidak akan ada lagi perselisihan antara kaum radikal dan konservatif di Istana Kekaisaran. Dengusan dingin disertai dengan guntur. Di luar Istana Es tertinggi, semua jenius, termasuk Dewa Domain, tidak berani bernapas. Tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran hidup dan mati antara Putra Suci Cangkong dan Yelang benar-benar akan menyebabkan perang antara kaum konservatif dan radikal. Jika perang pecah antara kedua faksi dengan puluhan makhluk tertinggi bertempur dalam pertempuran jarak dekat, belum lagi umpan meriam di bawah mereka. Bahkan Istana Kekaisaran teratas seperti Istana Kekaisaran Xuan Yu, yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akan hancur. Dapat dikatakan bahwa begitu perang antara kedua faksi pecah, seluruh pola dunia Xuan Huang akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Keseimbangan akan rusak dan tatanan akan dibangun kembali oleh yang terkuat. Hati semua orang merasa cemas. Bahkan Dewa Domain sekuat Gu Jianhu yang kebal terhadap dingin dan panas merasakan keringat dingin menetes dari dahinya. Dia tidak berani menyekanya. Dia juga tidak berani menggunakan kekuatan alam Dharma untuk menguapkannya. Takut menyebabkan dampak apapun. Hanya Yelang yang menatap Meteor Supreme tanpa menyadarinya dan mulai mengutuk. Apa kau akan melawanku atau tidak? Ini hanya di dunia Xuan Huang. Jika di tempat seperti Sakura, kentutmu bahkan tidak akan bersuara. Mendengar ini, Yelang ngeri, dan dalam sekejap dia datang ke sisi Yelang, tidak peduli tentang tabu antara pria dan wanita. Dan menutupi mulut Yelang dengan tangan kosongnya, memohon, tolong diam, jangan bicara. Aku takut, dia hampir pingsan. Awalnya aku hanya ingin menyelamatkan nyawa Yelang. Tapi siapa yang tahu bahwa situasinya secara misterius akan berubah menjadi situasi di mana kita harus melindungi Istana Kekaisaran Xuan Yu. Dia takut Yelang akan terus menabur perselisihan. Begitu kedua faksi berperang, seluruh Istana Kekaisaran akan runtuh. Pencuri ini meremehkan kita. Jika saya mempertimbangkan keseluruhan situasinya, itu hanya akan menodai reputasi saya sebagai seorang radikal. Meteor Supreme mencibir. Seolah-olah keheningannya sebelumnya demi kepentingan situasi keseluruhan. Satu demi satu, makhluk tertinggi radikal akhirnya meledak menjadi kecemerlangan tanpa akhir, dan cahaya itu terpancar miliaran mil jauhnya. Bahkan di luar Istana Kekaisaran Xuan Yu, orang-orang kuat di banyak bidang bintang merasakan tekanan fatal dan gemetar ketakutan. Kaum konservatif juga tidak mau kalah dan juga menerapkan hukum tertinggi. Kedua faksi baru saja melakukan kontak satu sama lain. Dan awan di seluruh langit 9 lapis menuang kembali dengan gila, jumlah lubang yang tak terhitung jumlahnya meledak dan langit berbintang tak berujung menelan langit berbintang yang hancur. Puluhan ribu, ratusan ribu bintang dan bahkan seluruh medan bintang sedang dimusnahkan. Ketika dewa-dewa bertarung, iblis-iblis kecil menderita. Yelang melengkungkan bibirnya dan tidak menganggapnya serius. Dia berani menjadi begitu arogan, tentu saja dia memiliki kepercayaan dirinya sendiri. Kaum radikal dan konservatif ingin bertarung di Istana Kekaisaran Xuan Yu. Jika mereka bisa melakukannya, mereka akan bertarung sampai mati 8 juta tahun yang lalu, mengapa mereka harus menunggu sampai sekarang? Sama seperti faksi radikal dan konservatif yang memamerkan kekuatan hukum tertinggi lawan yang bahkan lebih luas aura, seperti energi kebenaran langit dan bumi perlahan turun bersama dengan sebuah buku kuno. Satu buku menekan yang tertinggi. Di atas buku raksasa kuno, seorang lelaki tua dengan janggut putih perlahan muncul. Dia menatap Yelang dengan senyum ramah dan bertanya dengan lembut. Apakah ini niatmu atau niat dari penguasa es tertinggi? Sudah terkenal bahwa Xiao Liuli terjebak. Jika dia bisa muncul, apakah aku masih perlu membuat keributan besar di sini?
Yelang berbicara terus terang tanpa menyembunyikan apapun. Di depan orang ini semua kebohongannya adalah palsu. Orang tua dengan janggut putih mengangguk dengan senyum di wajahnya. Selama itu bukan apa yang dimaksud oleh Supreme Ice. Dia menolehkan kepalanya dan melihat kelompok radikal makhluk tertinggi itu dan mengkritik mereka secara langsung. Kalian ingin membunuhnya? Tetapi itu tidak mungkin. Bahkan jika kalian berhasil sekarang, Istana Kekaisaran akan hancur di masa depan karena kalian. Meteor Supreme dan yang lainnya terkejut ketika mendengar ini. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi mereka jelas tentang identitas dan status lelaki tua berjanggut putih di depan mereka. Itulah roh senjata yang telah ada sejak kehancuran dunia Xuan Huang. Bukankah kata-katanya berarti bahwa dia mengakui bahwa es tertinggi memiliki kekuatan untuk menghancurkan Istana Kekaisaran Xuan Yu? Setidaknya Istana Kekaisaran Xuan Yu tidak bisa menekan Ice Supreme. Apakah wanita itu benar-benar seseram itu? Orang tua berjanggut putih berhenti melihat Meteor Supreme dan menatap Yelang di bawah. Kamu telah menyebabkan terlalu banyak masalah dan sulit untuk menyelesaikannya. Mustahil untuk membunuhmu, tetapi dapat dimengerti untuk mengusirmu dari Istana Kekaisaran. Mari kita lakukan ini. Pria tua berjanggut putih itu menatap Yelang di samping Yelang dan berkata dengan ramah, Lana, kamu ambil alih situasi. Semua orang hadir. Terlepas dari wilayah atau status mereka akan memiliki satu suara. Mereka yang setuju bahwa Yelang harus meninggalkan Istana Kekaisaran, dan mereka yang menentang, akan memutuskan apakah Yelang tetap atau pergi berdasarkan jumlah suara. Jika ada makhluk tertinggi yang ikut campur, dia akan dibunuh tanpa ampun. Yelang menegangkan lehernya dan berteriak dengan tidak senang, kalian tidak akan membiarkanku meninggalkan Istana Xuan Yu sendirian? Pria tua dengan janggut putih itu tersenyum cerah begitu kamu menjulurkan pantatmu. Aku tahu apa yang akan kamu katakan jika kamu bersedia pergi. Aku berani membawa Si Hao ke Istana Kekaisaranku. Kamu ingin mencoba?